Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Saputra dengan NIM H1A1229. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai UTS Budaya Organisasi oleh dosen pengampu Ibu Tri Septiani, SAP, MPA. Untuk soal pertama, saya akan menjelaskan bagaimana keterkaitan fungsi budaya organisasi dengan kinerja dari organisasi itu sendiri, dan beserta contohnya. Fungsi budaya organisasi merupakan cara-cara yang diadopsi atau diterapkan oleh suatu organisasi dalam mengarahkan perilaku pegawai demi mencapai suatu tujuan dari organisasi tersebut. Budaya organisasi terdiri dari nilai-nilai, norma, tradisi, dan sikap yang diberikan oleh pegawai dan mempengaruhi cara organisasi dalam bekerja. Fungsi dari budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan organisasi itu sendiri. Karena budaya organisasi mempengaruhi perilaku dan kinerja pegawai dalam organisasi. Budaya organisasi yang kuat dan positif dapat membantu motivasi pegawai untuk bekerja dengan baik, mendorong adanya inovasi, dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Contohnya, yaitu budaya organisasi yang diterapkan di otoritas jasa keuangan, seperti budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, menerapkan budaya SOP dalam berpakaian, dan budaya peduli terhadap kebersihan dan kerapian di tempat kerja. Dengan adanya budaya tersebut, tentu dapat mempengaruhi kinerja pada organisasi tersebut. Contohnya, masyarakat yang dilayani oleh pegawai OJK akan merasa puas akan layanan yang diberikan oleh pegawai, karena dilayani dengan baik oleh pegawai yang ramah, rapi, dan tempat layanan yang bersih, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja dari suatu organisasi tersebut. Untuk soal nomor 2, budaya organisasi pada kantor pelayanan utama Bea dan Cukai TPA Tanjung Priuk. Untuk budaya organisasi yang terbentuk pada kantor pelayanan utama Bea dan Cukai TPA Tanjung Priuk, yang pertama menciptakan value, yaitu budaya organisasi tersebut memberikan suatu layanan yang melebihi ekspektasi kepuasan pengguna jasa dan memberikan pengalaman interaksi terbaik serta memiliki kualitas prima dengan menekankan pada aspek efisien, pasti, responsif, dan transparan. Yang kedua, proaktif, yaitu budaya organisasi tersebut memiliki sifat cepat tanggap dan responsif dalam melayani pengguna jasa dengan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, tanggung jawab, yaitu budaya organisasi pada OJK, pada kantor pelayanan utama Bea dan Cukai, melaksanakan tugas dan kegiatan dengan sepenuh hati, dedikasi tinggi, dan berani mengambil resiko atas tindakan yang diambil. Yang keempat, profesional, yaitu memastikan agar semua perilaku, sikap, dan tindakan selalu mengacu pada standar dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, serta selalu meningkatkan kinerja secara terus-menerus. Yang kelima, case management, yaitu mengidentifikasi permasalahan sehingga masalah-masalah yang timbul dapat dimonitor dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya, strategi yang digunakan dalam upaya implementasi budaya kerja pada kantor pelayanan utama dan Bea Cukai TPA di Tanjung Priuk. Yang pertama, memotivasi dan dukungan oleh seorang pemimpin. Pemimpin mengadakan kegiatan kebersamaan untuk menciptakan keharmonisan agar tidak terjadi gap antar anggota seperti golongan tua dan golongan muda, yang mana golongan muda ini lebih open terhadap suatu perubahan, sedangkan golongan tua itu cenderung stay di suatu tahap. Selain itu, pemimpin memberikan reward kepada pegawai yang memiliki prestasi dan memberikan peringatan kepada pegawai yang nilai kerjanya itu jelek. Selain itu, dalam mengimplementasikan budaya tersebut, yang kedua yaitu komunikasi yang efektif, yaitu menciptakan suatu komunikasi yang efektif antara pemimpin dengan anggota dan juga komunikasi antara anggota dengan anggota lainnya, sehingga tidak terjadi miskomunikasi dalam menjalankan masing-masing tugas, mudah mencapai tujuan dari suatu organisasi. Yang ketiga, sosialisasi. Sosialisasi yang berkala juga diberikan terhadap budaya baru yang akan diterapkan.
Tujuannya agar seluruh anggota organisasi mengetahui kebaruan apa yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan dari budaya baru ini dapat tercapai. Selanjutnya, kekuatan budaya organisasi pada sektor pelayanan utama Bea dan Cukai TPA Tanjung Priuk terhadap kinerja individu, kelompok, dan organisasi. Kekuatan pada budaya organisasi bisa diartikan sebagai seberapa besar pengaruh budaya organisasi tersebut terhadap kinerja individu, kelompok, maupun organisasi itu sendiri. Jadi, dari kelima budaya organisasi yang diterapkan pada kantor utama Bea dan Cukai, yaitu menciptakan value, proaktif, tanggung jawab, profesional, dan case management, tentu memiliki pengaruh atau kekuatan besar terhadap kinerja individu, kelompok, maupun organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya budaya yang diterapkan pada kantor utama Bea dan Cukai tersebut memiliki kekuatan yang sangat bagus jika dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam suatu organisasi, yang artinya semakin baik budaya organisasi yang diterapkan, maka semakin baik pula kinerja para anggota organisasi. Selanjutnya, soal nomor 3, budaya organisasi yang tepat untuk diterapkan di era 4.0. Menurut saya, budaya organisasi yang cocok untuk diimplementasikan atau diterapkan pada era 4.0, yang mana pada era 4.0 ini ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, sehingga organisasi perlu menerapkan budaya yang dapat membantu mereka untuk beradaptasi dengan cepat, fleksibel, dan tanggap terhadap suatu perubahan. Berikut ada 4 budaya organisasi yang dapat diterapkan pada era 4.0. Yang pertama, budaya inovatif, yaitu sebuah organisasi harus mendorong budaya inovatif yang mana pegawai diberikan kebebasan untuk berpikir secara kreatif dan mengembangkan sebuah inovasi dan solusi terbaru agar sebuah organisasi dapat terus mengikuti arus perkembangan teknologi yang terus berubah-ubah. Yang kedua, budaya kolaboratif, yang mana sebuah organisasi harus memiliki budaya yang memungkinkan pegawai untuk bekerja secara tim dan dapat berkolaborasi dengan mudah, sehingga dapat saling bekerja sama dengan baik dan memunculkan ide-ide baru. Yang ketiga, budaya berorientasi pada data, yang mana sebuah budaya organisasi harus berorientasi pada data, sehingga keputusan diambil dalam sebuah organisasi berdasarkan fakta dan data yang akurat sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, budaya fleksibilitas, yang mana sebuah organisasi harus memiliki budaya yang fleksibel yang memungkinkan mereka untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap sebuah perubahan dan memberikan pegawai kesempatan kerja secara fleksibel dimanapun dan kapanpun. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.